Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam kegiatan belajar ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian senantiasa dalam lindungan Allah dan tetap bersemangat di dalam mengikuti kegiatan belajar ini. Sebelum kita lanjutkan pada materi, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian memahami apa yang akan kita pelajari hari ini dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang dosa besar, yaitu membunuh, liwat, dan LGBT. Kali ini kita akan melanjutkan tema yang sama, yaitu dosa besar dengan ragam dosa yang lain, yaitu minum khamr, berjudi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, kalian tentu tidak asing dengan macam-macam dosa besar yang sudah saya sebutkan tadi atau yang akan kita pelajari nanti. Namun perlu kalian perhatikan baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang pertama adalah khamr, meminum khamr. Meminum khamr atau khamr yaitu mempunyai arti menyelubungi atau menghalangi akal. Ya, karena memang khamr itu menutupi akal untuk berpikir jernih, sehingga seorang yang meminum khamr dia tidak akan berpikir sesuai dengan apa yang diharapkan. Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan khamr adalah segala sesuatu baik berupa minuman ataupun wujud lain yang dapat menghilangkan akal dan digunakan untuk bersenang-senang, sehingga dari definisi ini penyalahgunaan obat-obat termasuk obat bius juga termasuk dalam kategori khamr. Lah, mengingat macam-macamnya, artinya bukan hanya yang diminum tetapi yang digunakan dalam bentuk apapun itu jika dapat menghilangkan akal maka itu disebut dengan khamr. Sebagaimana kita tahu, ragam bentuk-bentuk yang memabukkan atau jenis khamr itu macam-macam. Ada yang cair, ada yang berupa bubuk, ada yang berupa dari tumbuh-tumbuhan, ada juga yang digunakan untuk dalam medis untuk sebagai penenang. Nah, itu jika disalahgunakan penggunaannya maka itu kategori khamr yang diharamkan Allah di dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis disebutkan anak Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Sahabat Umar berkata bahwasannya Rasulullah bersabda, tiap-tiap yang memabukkan disebut dengan khamr dan tiap-tiap khamr hukumnya haram. Artinya apapun jenisnya yang memabukkan, yang membuat orang tidak sadarkan diri, itu disebut dengan khamr. Dari kalimat tersebut atau dari hadis tersebut, itu bisa disimpulkan bahwa khamr bukan hanya tadi sudah saya sebutkan, bukan hanya minum-minum berupa minuman ya seperti bir atau arak, bukan hanya itu, tetapi apapun baik itu bubuk ataupun daun-daunan ataupun berupa obat-obatan medis yang punya karakter bisa menghilangkan akal, itu semua dikategorikan khamr. Adapun hukum mengkonsumsi khamr atau hal-hal yang memabukkan tersebut adalah haram ya. Di dalam sebuah ayat surat Al-Maidah ayat 90 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amal syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Apa saja yang diakibatkan dari minum khamr tersebut? Setiap larangan dan perintah itu pasti mengandung hikmah yang banyak di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah melanggar larangan agama. Jelas, meminum khamr berarti melanggar larangan Allah, artinya menerjang apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk menjauhinya. Kemudian berikutnya adalah memicu perbuatan jahat lainnya. Orang yang sudah minum khamr, dia tidak berhenti dengan dosa minum khamr itu saja, tetapi biasanya berkelanjutan, bisa menjadi zina, bisa mencuri, bisa memicu perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya, atau bahkan juga membunuh. Itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam pengaruh minum-minuman keras ataupun obat-obat terlarang. Kemudian diantaranya adalah terhalang melaksanakan ibadah. Orang yang dalam keadaan mabuk itu tidak diperkenankan untuk sholat, ya. Di dalam surat An-Nisa disebutkan dalam ayat ke-43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Tidak boleh sholat. Orang-orang yang mabuk itu tidak diperkenankan sholat sampai dia kembali sadar. Kemudian di antara dampaknya adalah menimbulkan gangguan mental organik. Minum alkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik, yaitu gangguan dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku. Apa ya, pikirannya tidak wajar, apa yang dirasakan juga tidak wajar, tidak seperti orang normal, dan perilakunya juga demikian. Kemudian mendapat sanksi, baik itu sanksi agama ataupun sanksi hukum. Artinya hukum agama dalam Islam itu ada hadnya atau ada hukumannya bagi orang-orang yang mencuri, yang pada masa Nabi Muhammad pada zaman dahulu diterapkan betul bagaimana orang mencuri itu jika sudah mencapai nisabnya dia akan mendapatkan hukuman dari apa yang diperbuat. Untuk perincian terkait dengan hadnya mencuri ini kalian bisa pelajari di materi fikih. Kemudian sanksi hukum. Hukum negara juga demikian mengatur bahwasanya orang yang melakukan tindak pencurian maka dia juga terancam hukumannya sebagaimana dalam KUHP bab 4 tentang pelanggaran kesusilaan pasal 539. Ada hukumannya, ada kurungannya, dan ada juga dendanya. Kemudian di antara selanjutnya adalah menghindari perilaku minum khamr. Bagaimana agar kita bisa terhindar dari meminum khamr? Yang pertama adalah meningkatkan ketaatan kepada Allah dan beramal soleh. Bagaimana sholat? Ya, disebutkan bahwa sholat itu bisa mencegah kemungkaran. Kalau sholat kita baik, ibadah kita baik, hubungan kita dengan Allah baik, maka kita insya Allah terjaga dari hal-hal yang menjerumuskan kita pada jurang dosa. Kemudian meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya, baik itu narkoba atau sabu-sabu atau apapun itu jenisnya, itu kategori perbuatan keji dan pelakunya akan diancam masuk ke dalam neraka. Kemudian agar kita bisa terhindar, kita harus menyadari sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada manfaatnya. Apa yang kita rasakan pada saat itu hanya sesaat. Jika dikatakan itu kenikmatan, maka itu hanya sesaat. Dampak yang ditimbulkan setelah itu akan jauh lebih besar.
bahkan akan merusak masa depan. Banyak di antara orang-orang yang sudah sukses kemudian dia terjerat di dalam kasus ini, hidupnya sudah berpisah dengan keluarga, dia harus dikarantina, dia harus menjalani hukuman, dan itu sangat sulit. Jika sudah kecanduan itu, masya Allah, sembuhnya sangat sulit. Maka jangan pernah sekali-kali mencoba, ya, jangan pernah penasaran dengan hal semacam itu, jangan pernah. Karena ketika kalian sudah, seorang yang sudah mencobanya, dia akan terus ingin, dan itu sulit sekali menyembuhkannya. Kemudian meningkatkan kualitas akhlak. Kalau akhlak kita baik, maka hal semacam itu tidak akan mungkin terjadi. Kita sangat menjaga hati-hati terhadap pergaulan, ya, dengan memilih teman-teman yang baik, karena kebanyakan di antara mereka yang kecanduan semacam ini, terjerumus di dalam minum khamr dan sebagainya, itu dikarenakan salah pergaulan. Meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. Kita harus berupaya mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita yang kita lalui terbuang sia-sia tanpa ada guna. Karena dengan waktu yang barokah, waktu yang manfaat, itu akan menghindarkan kita dari perilaku tersebut. Kemudian menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak baik, baik lingkungan masyarakat, pertemanan, ataupun lainnya. Kita harus menjaga diri. Kemudian hikmah dari larangan perilaku khamr. Masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan sebab seorang itu meminum minuman keras atau narkotika, karena mereka tidak sadar. Banyak sekali terjadi kecelakaan di jalan raya yang kemudian ternyata supirnya ugal-ugalan, ya, itu ternyata efek dari minuman keras. Dilihat bau, dicoba dicium bau mulutnya, bau khamr yang menyeruak. Nah, itu jangan sampai, sangat merugikan masyarakat, sangat merugikan orang lain. Kemudian bisa mengakibatkan perzinahan, seperti kita lihat di TV-TV itu, mereka minum khamr kemudian melakukan hal yang tidak senonoh terhadap orang lain. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani, ya. Menghindari itu semua berarti kita turut serta menjaga kesehatan diri kita. Kemudian masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan, karena minuman khamr itu akan menyebabkan sifat-sifat atau perilaku-perilaku turunan lainnya yang juga termasuk dosa besar. Orang membunuh juga bisa dilakukan sebab dia tidak dibawa kendali dirinya, tapi dibawa kendali minuman khamr. Kemudian menjaga hati agar tetap takarub kepada Allah, dan dengan sholat, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah dengan jauh dari khamr kita akan bisa melaksanakan itu semua. Selanjutnya adalah judi. Pengertian judi. Judi diartikan sebagai sesuatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Kalian mungkin sudah memahami betul bagaimana praktek judi itu dilakukan di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, ini sama dalilnya surat Al-Maidah ayat 90, termasuk satu paket. Biasanya orang yang ahli minum khamr itu juga dia ahli, termasuk biasanya tidak jauh dari amal-amal yang lain, contoh judi, berzina dan lain sebagainya. Unsur-unsur judi, ada permainan, biasanya kayak ada bermain kartu atau apa yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus melakukan pertaruhan. Tetapi ini kebanyakan permainan-permainan semacam itu dilakukan dengan adanya taruhan. Kemudian gak hanya orang yang terlibat itu bukan hanya pemainnya, terkadang juga dari penontonnya.
Seperti misalkan pertandingan sepak bola, biasanya pertandingan sepak bola dunia itu banyak sekali dilakukan taruhan-taruhan. Ada yang mendukung A, ada yang mendukung B. Nah, jika ada yang mendukung, jika A kalah, maka yang mendukung A wajib memberikan nominal yang telah disepakati, semacam itu. Untung-untungan. Unsur dari judi itu untung-untungan, artinya untuk memenangkan permainan itu tergantung kepada unsur spekulatif atau kebetulan saja. Artinya tidak berdasarkan, kalau dalam perlombaan ya, misalkan ada seorang juara 1, juara 2, juara 3, itu kan memang karena usaha keras dan memang ada penilaian ya. Tetapi kalau judi ini tidak demikian, untung-untungan. Begitu juga orang yang tidak terlibat dalam permainan tersebut melakukan tindakan spekulasi atau untung-untungan. Biasanya di dalam pilkades atau pilihan-pilihan yang lain, kadang si A menjagokan calon ini dan si B menjagokan calon yang lain, kemudian jika kalah maka dia wajib memberikan. Itu sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita dan ini harus dihindari. Ada taruhan, nah, mesti di situ. Taruhannya macam-macam, bisa dengan uang, bisa dengan benda yang berharga, bahkan ada yang mempertaruhkan istrinya. Kalau saya kalah maka ambil istri saya. Masya Allah, alaiyazubillah, sungguh tidak manusiawi apa yang dilakukan semacam ini. Kemudian dampak negatif dari perilaku judi. Judi adalah perbuatan yang kotor, ya, yang menjijikkan, yang merugikan. Judi itu perbuatan setan, kemudian merusak ukhuwah, karena di situ sangat merugikan. Orang yang kalah dalam perjudian dia akan bisa bangkrut. Beberapa waktu yang lalu ada seorang orang tua menceritakan kepada saya tentang perilaku anaknya yang main judi di game online. Masya Allah, ini cara terbaru berjudi kekinian, karena kita tidak bisa memanfaatkan media dengan baik. HP kita gunakan untuk maksiat, na'udzubillah, dengan cara berjudi. Akhirnya sampai ada 6 juta dia terhutang, akhirnya ditagih. Apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya dikejar-kejar oleh orang lain dalam masalah keuangan? Seorang orang tua ini cerita kepada saya, dia menjual sepedanya seharga 10 juta, yang 6 juta dibayarkan untuk atas perbuatan anaknya, karena jika tidak dibayar maka setiap harinya ada denda 65.000. Masya Allah, waliyadzubillah, jangan sampai ini terjadi. Maka bagi kalian anak-anakku, jangan pernah mencoba untuk bermain hal-hal yang semacam ini, karena ini akan merusak akal, akan menjadi candu yang sulit untuk diobati dan merugikan dia, merugikan keluarganya, dan luar biasa dampak yang ditimbulkannya. Juga merusak ukhuwah atau kebencian, yang kalah dia akan jengkel dan merasa iri dengan kekalahannya atas kemenangan musuhnya atau lawannya. Kemudian menghilangkan semangat untuk bekerja. Orang yang berjudi dia berharap, oh mungkin nanti saya dapat menang dari taruhan ini, saya nombok 10 juta, nanti hasilnya bisa 20 juta. Malas bekerja, dia hanya berangan-angan, berhayal untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang mudah. Kemudian melupakan zikrullah dan sholat, dia akan lalai. Orang yang terjebak dalam ini bisa dipastikan sholatnya juga tidak benar, ya, sholatnya juga tidak dilakukan dengan benar. Kemudian cara menghindari perilaku judi, nah ini harus ada kerjasama, baik tokoh masyarakat, ya, orang tua, keluarga, tokoh agama, pemerintah harus sering-sering memberikan nasihat dan mengontrol kondisi lingkungan sekitarnya agar jangan sampai ada komunitas di lingkungannya menjadi komunitas judi. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Jauhi ketika ada yang mengajak untuk melakukan demikian. Setiap pelaku judi harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama
dengan cara bertaubat dan beramal saleh. Kemudian berusaha mencari rezeki yang halal dan qanaah. Kalau dia punya rezeki yang halal, kalau dia punya rezeki yang berkah, maka dia akan mencoba untuk menjauhi perilaku tersebut. Dia akan berusaha untuk mencari rezeki yang halal saja. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga dan lingkungan dan kepada Allah. Kemudian hikmah larangan perilaku judi, yaitu judi dilarang kenapa? Untuk melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan. Tadi kemarahan, kedengkian. Kalau kita ada dengki, ada marah terhadap tetangga, terhadap orang lain, terhadap teman, luar biasa dampak yang ditimbulkan. Etos kerja akan meningkat. Kalau tidak ada perjudian, maka semangat bekerja kita akan meningkat karena tidak mengandalkan harta yang dengan cara yang seperti itu. Rizki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Ini termasuk berkah untuk keluarga kita, anak-anak kita, apalagi untuk biaya anak-anak sekolah, untuk menghidupi anak-anak yang melakukan kegiatan belajar, atau jika diambilkan dari harta yang haram, maka jangan harap anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, ya. Harus diperhatikan. Padahal anak-anak yang soleh itu adalah menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kemudian masing-masing individu akan menjadi semangat untuk bekerja, memaksimalkan potensi dirinya. Dia punya kemampuan apa, dia coba asah untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, untuk mendapatkan pekerjaan yang selayaknya. Kemudian memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah atau kehormatan individu dan masyarakat. Orang yang melakukan perjudian, dia akan pandang sebelah mata oleh masyarakat. Dia tidak dianggap, dia tidak dihormati karena dia adalah termasuk pelaku dosa. Orang yang jauh dengan Allah, maka dia pun akan dijauhkan dari manusia. Orang yang dekat dengan Allah, dia pun akan didekatkan dengan manusia. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kaum persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kalian. Ini menunjukkan betapa besar perintah Allah, betapa agungnya memuliakan kedua orang tua, hingga perintah untuk mengagungkan orang tua ini dibarengkan atau disebutkan Allah setelah adanya perintah untuk menyembah Allah dan perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Termasuk durhaka kepada orang tua atau uququl walidain itu termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya di situ Rasulullah menyebutkan dosa-dosa besar, diantaranya adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada Allah, kemudian sumpah yang menjerumuskan, dan juga yaitu sumpah yang menjerumuskan, sumpah yang kemudian mengambil hak orang lain. Ini termasuk bagian dosa besar. Apa saja bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Dari yang paling rendah, mengucapkan kata atau menunjukkan rasa ketidaksukaan kepada orang tua, itu juga bagian dari bentuk durhaka kepada orang tua. Dengan membentak orang tua, berbicara keras kepada orang tua, itu juga bagian dari durhaka kepada orang tua. Disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima.
berkata hus saja, berkata ah saja, itu termasuk perbuatan tercela yang dilakukan seorang anak kepada orang tua. Apalagi yang lebih dahsyat dari itu, membentak, mencaci. Bahkan akhir-akhir banyak ditemukan anak-anak kemudian membunuh orang tuanya sendiri hanya karena keinginannya tidak dituruti. Wala'iyahzubillah. Mudah-mudahan kalian tidak termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua, kemudian bermuka masam, cemberut kepada orang tua karena keinginannya tidak dituruti, kemudian mencela orang tuanya dicaci maki, dihina. Itu ada terjadi di antara kita juga demikian. Memandang sinis kepada orang tua, malu menyebut mereka sebagai orang tuanya karena orang tuanya miskin, mungkin dia tidak mengakui keberadaan orang tuanya. Ini terjadi di masyarakat kita. Kemudian memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Dia tidak melihat bagaimana kondisi ekonomi orang tuanya, bagaimana kemampuan orang tuanya. Dia menuntut orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya yang melebihi kemampuan orang tua. Jangan sampai demikian. Apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua? Apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua untuk anaknya jika dia punya? Apapun dikasihkan selama itu baik, iya kan? Tidak akan ada orang tua yang rela anaknya menderita. Tetapi cobalah mengerti sebagai anak, jangan sampai membuat orang tua menekan atau meminta sesuatu yang berlebihan kepada orang tua. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua. Ini juga tidak dibenarkan. Kepatuhan anak laki-laki terhadap orang tua itu Masya Allah sepanjang masa, karena dia tetap bagaimanapun dia punya istri, dia tetap wajib terhadap orang tuanya, menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Padahal ketika kalian kecil, kita kecil, orang tua mendidik kita, mengasuh kita, mereka mendidik kita sampai kita dewasa, sampai kita paham, membiayai kita tanpa mereka mengeluh. Nah, seorang anak jangan sampai menelantarkan orang tua ketika orang tua kita sudah tua dan renta. Kemudian dampak durhaka kepada Allah jelas akan dibenci oleh Allah. Sampai disebutkan dalam hadis, ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin, atau dalam redaksi lain seperti yang kalian lihat di kamera, di layar ya. Ini redaksi yang lain juga ya. Terpenting di sini adalah bahwasanya apa yang kita lakukan jika orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho. Maka jangan sampai bikin kecewa orang tua kita agar Allah pun tidak kecewa. Kemudian disegerakan mendapatkan azab di dunia. Kalian sering lihat bagaimana kenyataan di sekitar kita, anak-anak yang sebenarnya terlahir dari keluarga sederhana, tetapi karena dia patuh kepada orang tuanya, banyak mendapatkan doa dari orang tua, doa-doa yang baik, maka dia mendapatkan kehidupan yang luar biasa, tak terduga nikmatnya, tak terduga kebahagiaannya. Karena disebutkan ada dosa yang dikontankan oleh Allah di dunia, yaitu uququl walidain, sebagaimana di dalam hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani ya, disebutkan bahwasanya setiap dosa itu dibalas oleh Allah di akhirat. Artinya dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kecuali durhaka kepada orang tua akan dikontankan oleh Allah di kehidupan dunia sebelum wafatnya. Jangan sampai itu terjadi. Terhalang masuk surga. La yadkhul jannah akun wala mudminu khamrin wala mukzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tua, peminum khamr, dan orang yang mendustakan qadar. Jangan sampai ini kita lakukan. Kemudian orang yang durhaka kepada orang tua termasuk golongan orang-orang yang hina. Bagaimana dia tidak bisa membalas budi orang tua yang telah membesarkan dirinya, yang telah memberikan pendidikan kepadanya, tetapi dia mengabaikan itu semua. Kemudian meninggalkan sholat, kedudukan sholat. Nah, jangan sampai kedudukan sholat itu kewajiban terbesar setelah 2 kalimat syahadat. Jadi jangan sampai kita lalai terhadap sholat, mengakhirkan sholat ya. 5 waktu wajib ya. Sholat fardu itu harus dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Kemudian dampak dari meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat itu termasuk orang-orang yang sesat.
berarti dia lalai terhadap Allah. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah, yang meninggalkan akan mendapatkan kesesatan, sebagaimana di sini disebutkan di dalam surat Maryam ayat 59. Kemudian dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang seperti apa sih yang celaka? Dia sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, dia lalai dalam sholatnya. Ada yang sholat tetapi di dalam sholatnya itu dia tidak ingat Allah, itu juga termasuk di dalam orang-orang yang melalaikan sholat. Atau dia menunda-nunda sholat hingga di akhir waktu sholat. Kemudian diancam masuk neraka. Orang yang tidak sholat pasti diancam oleh Allah untuk dimasukkan ke dalam neraka. Di satu ayat disebutkan surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ketika mereka orang-orang yang tidak sholat ditanya, dimasukkan ke dalam neraka Sakor, ditanya apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor ini, qalu lam nakum minal musallin, kita tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat dengan baik. Maka wa'iyadzubillah, jangan sampai kita melalaikan sholat. Kemudian memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu juga dihukumi haram, termasuk dosa. Anak-anak yatim yang seharusnya kita berikan kasih sayang lebih, diberikan makan atau diberikan kecukupan rizkinya, dicukupi rizkinya, dicukupi keuangannya. Jangan sampai kita justru mengambil hak-hak mereka. Apa yang menjadi hak mereka tunaikan. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashudda wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Ini jangan sampai kita memakan harta anak yatim sedikit pun, kecuali dengan cara yang baik, atau memanfaatkan dengan cara mengolah harta anak-anak tersebut untuk kemudian dikembangkan menjadi sebuah usaha yang nanti manfaatnya kembali kepada anak tersebut, itu boleh. Tetapi kalau sampai merugikan anak tersebut, masya Allah, wa'iyadzubillah. Kemudian dampak memakan anak yatim dengan cara yang batil akan diancam menjadi penghuni neraka. Kemudian tergolong orang-orang yang melakukan dosa besar. Ya. Terus kemudian ini pelajari sendiri, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan 7 dosa yang bisa membinasakan, yaitu diantaranya adalah syirik, ada sihir atau membunuh orang lain, memakan riba, mengambil hak, makan harta anak yatim, berpaling dari perang, menuduh zina terhadap wanita yang baik-baik, dan bersih dari zina. Jangan sampai itu kita lakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian korupsi berasal dari korupsi mempunyai arti bermakna busuk, rusak, atau menggoyahkan atau menyogok. Ini jangan sampai ini juga terjadi. Korupsi beda dengan korupsi itu lebih kepada penyalahgunaan ya, atau mengambil hak ketika diberi kekuasaan yang kemudian dia ambil untuk kepentingan pribadi, menggelapkan uang yang tidak semestinya dia peroleh. Ini biasanya korupsi itu tidak ada nominal yang kecil dibanding mencuri biasanya cenderung lebih kecil. Korupsi itu bisa sampai miliaran rupiah bisa dilakukan, dan ini juga bahaya-bahaya korupsi, mendapatkan kehinaan dan siksa api neraka. Dia akan terhina. Cap koruptor itu luar biasa, akan dipandang masyarakat dia bisa kaya kelihatannya, tetapi dia ternyata menggunakan hak orang lain. Perbuatan korupsi juga dapat menyengsarakan rakyat, karena biasanya kegiatan korupsi ini dilakukan di instansi-instansi yang pemerintah ya, yang di situ sebenarnya banyak uang-uang itu yang diposisikan untuk kemaslahatan umum, untuk
kepentingan bersama, tetapi dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. Kemudian jelas akan terhalang masuk surga. Kemudian doanya tidak akan terkabulkan. Mencuri pun demikian. Apa yang dilakukan agar doa kita terkabul diantaranya adalah dengan cara kita memakai pakaian yang halal, kita memakan makanan yang halal, itu diantaranya. Kemudian upaya memberantas tindakan korupsi, strategi preventif ini agar orang tidak melakukan kegiatan ini, maka harus meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi dengan cara memberikan penyuluhan, ya, memberikan arahan kepada masyarakat atau kepada para pribadi agar benar-benar anak-anak, terutama para pelajar juga dididik agar jangan sampai melakukan hal yang demikian, diberitahu bagaimana bahayanya korupsi, memberikan kerugian kepada dirinya dan juga bangsa. Kemudian secara deduktif, yaitu untuk membuat sistem deteksi dini, ya, artinya perbuatan korupsi itu bisa dilihat tanda-tandanya. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan, sekiranya itu mencurigakan, maka harus ditindaklanjuti agar jangan sampai kemudian terjerumus kepada perilaku korupsi. Kemudian strategi represif, yaitu yang harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal. Artinya jika orang sudah terlanjur untuk melakukan korupsi, maka di situ ada undang-undang, ada aturan yang harus diterapkan berupa hukuman dan sanksi-sanksinya. Oke anak-anakku, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, bisa disimpulkan dari kegiatan belajar pada kali ini bahwasanya dosa-dosa besar yang sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun hadis, marilah kita hindari, karena pada hakikatnya hukum-hukum Allah itu mempunyai konsekuensinya baik dunia maupun akhirat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama berusaha sekuat tenaga bagaimana agar kita terhindar dari dosa-dosa tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita berkah baik dunia maupun akhirat. Oke anak-anakku sekalian, kiranya itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.